Shalom saudara-saudara, saat ini kita kembali belajar tentang sejarah, tepatnya sejarah gerakan Pentakosta. Saudara-saudara, gerakan Pentakosta di awal abad ke-20 adalah salah satu gerakan kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Beberapa kebangunan rohani yang terbesar lain, yaitu kebangunan rohani di era reformasi oleh Martin Luther dan lain sebagainya. Kemudian kebangunan rohani di era kebangkitan besar, John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, dan lain sebagainya. Dan tentunya kebangunan rohani yang tercatat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, yaitu pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada umat manusia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat 5 bagian sejarah, yaitu dasar dan akar kegerakan Pentakosta, yang merupakan perkembangan sebelum tahun 1900. Kemudian yang kedua, lahirnya kegerakan Pentakosta modern. Dan yang ketiga, dari Azusa Street, Los Angeles, ke seluruh Amerika. Yang keempat, pengaruh Azusa Revival melanda dunia. Dan yang terakhir, gerakan Pentakosta di Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah ayat dalam Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini merupakan kutipan dari Kisah Para Rasul 1 yang merupakan janji akan pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2, kita melihat dari ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, inilah kutipan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat, yang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus yang pertama kali dalam sejarah manusia kepada para murid dan menghasilkan kebangunan rohani. Merupakan salah satu kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu dasar dan akar kegerakan Pentakosta, yang merupakan perkembangan sebelum tahun 1900. Saudara-saudara, kita akan melihat para tokoh dan kelompok Kristen yang berperan besar dalam sumbangsihnya kepada kegerakan Pentakosta di awal abad ke-20. Siapa saja mereka? Yang pertama tentu saja John Wesley sebagai tokoh utama kebangunan rohani di era kebangkitan besar. Wesley hidup di abad ke-18. Tokoh Metodis, merupakan pendiri dari gereja Metodis, gerakan Metodis, dan gerakan penyucian, Holiness Movement, yang merupakan juga bagian dari gerakan Metodis. Wesley menetapkan landasan dasar tentang apa yang disebut sebagai second blessing,
atau pengalaman kedua, atau entire sanctification atau Christian perfection. Apa yang disebut sebagai pengalaman kedua adalah selain kita sudah menerima keselamatan oleh percaya dan darah Kristus, maka perlu ke tahap selanjutnya, yaitu pengalaman penyucian yang menuju kesempurnaan. Ini adalah doktrin yang diajarkan oleh John Wesley. Ini merupakan cikal bakal untuk sesuatu yang besar terjadi di kemudian hari. Radikal Wesleyan yang berasal dari Metodis, ya, jadi gerakan Metodis yang radikal, yang lebih kuat berakar, mereka menyebut pengalaman kedua tersebut sebagai baptisan Roh Kudus. Datang dari awal abad ke-20 dan merupakan suatu kegerakan yang meliputi juga tanda-tanda mujizat dan karunia-karunia roh, dan menyebutkan diri mereka sebagai Pentekostal. Jadi ini bukan sebagai pendiri atau sebagai yang memicu gerakan Pentakosta, tetapi mereka juga menyebutkan diri sebagai Pentekostal, ya, dan ada tanda-tanda mujizat, tanda heran, karunia roh juga menyertai pelayanan mereka, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Edward Irving. Edward Irving yang hidup di abad ke-19 adalah seorang pendeta dari Presbyterian Church di London, memimpin sebuah kebaktian pembaharuan Pentakosta di Skotlandia. Sekali lagi, kita menemukan kata Pentakosta di sini, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang disebut sebagai bapak-bapak Pentakosta, tetapi mereka mempunyai kontribusi, sumbangsi yang besar di kegerakan yang akan muncul kemudian. Dalam laporan pelayanannya disebutkan telah terjadi pemulihan bahasa roh, yaitu yang dialami oleh Mary Campbell tahun 1830. Juga laporan pada 20 April 1830 telah terjadi juga pengalaman bahasa roh tersebut. Berikut mengartikan maknanya oleh dua bersaudara, yaitu James dan George McDonnell. James berbicara bahasa roh dan George mengartikannya. Irving menyebutkan bahasa lidah tersebut sebagai standing sign and visible, yang merupakan bukti kasih karunia dari baptisan Roh Kudus. Ketika berbagai manifestasi semangat atau api kemuliaan rohani terjadi dalam kebaktian-kebaktian yang dia pimpin, gereja Presbyterian masih menganggap itu sesuatu yang normal dan tidak mengganggu. Namun reaksi negatif terjadi ketika karunia bahasa roh dipraktekkan dalam ibadah. Ya, ada reaksi. Akhirnya Irving dan pengikutnya ditendang keluar dari gerejanya. Kemudian mereka membentuk gereja rasuli yang Catholic Apostolic Church, yang sering dijuluki kelompok Irving. Selanjutnya, saudara-saudara, pengalaman baptisan Roh Kudus ini juga berkembang ke kelompok Keswick Higher Life dari D.L. Moody. Ya. Moody bercerita bagaimana dua orang wanita dari anggota gereja Metodis yang berdoa baptisan Roh Kudus untuknya. Dalam kebaktian doa di tahun 1871 itu, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu jatuh ke lantai dan mengalami kemuliaan Allah. Jadi ini pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, D.L. Moody. R.A. Torrey, salah satu tokoh Keswick juga, mengatakan baptisan Roh Kudus adalah berbeda dan merupakan kelanjutan pekerjaan kelahiran baru, dan bukan hanya buat rasul-rasul yang hidup di masa kisah para rasul atau yang hidup pada zaman rasul-rasul itu, tetapi buat semua orang yang dipanggil Allah. R.A. Torrey, saudara-saudara, juga hamba Tuhan yang sangat terkenal pada masa itu. Pengalaman-pengalaman ini terus berkembang kepada tokoh revival seperti John Fletcher, George Whitefield, Charles Finney, Bobby Palmer, dan lainnya. Suatu pengalaman yang dahsyat dialami di suatu camp meeting di Kentucky tahun 1801, di mana dihadiri oleh 25.000 orang. Kebanyakan dari gereja Presbyterian dan Metodis. Di sana banyak orang yang bertobat dan mengalami manifestasi seperti Holy Love dan Holy Dance. Terjadi juga di camp meeting yang diadakan di Cherokee County, North Carolina tahun 1896 yang dipimpin oleh
William F. Bryan. Pada camp meeting tersebut, umat Tuhan yang kebanyakan terdiri dari kaum kesucian, holiness, mencari hadirat Allah dan tiba-tiba mereka mengalami baptisan Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Seorang teolog Pentakosta yang terkenal, Charles W. Conn, berpendapat bahwa asal mula gerakan Pentakosta modern justru berasal dari camp meeting ini, ya. Ini menurut Charles W. Conn. Jadi bukan hanya berasal dari gerakan Azusa Street, tetapi berasal dari camp meeting di Cherokee County ini, saudara-saudara. Nah, inilah bagian yang pertama, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh yang memiliki sumbangsih atau kontribusi bagi kegerakan besar yang terjadi di kemudian hari. Dan kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu lahirnya kegerakan Pentakosta modern. Saudara-saudara silahkan untuk terus menyimak kisah sejarah ini. Saudara, figur utama lahirnya kegerakan Pentakosta adalah Charles Fox Parham yang hidup dari tahun 1873 sampai 1929. Ajaran dari Charles Parham ini dipengaruhi oleh tokoh Holiness Movement, yaitu Harding Irwin, yang merupakan pencetus Third Blessing atau baptisan api, dan Frank Sanford, seorang pemimpin misi dan pendiri Holy Ghost and US Bible School. Jadi ajaran Charles Parham dipengaruhi dari kedua orang ini. Sejak kecil, Charles Parham sering sakit dan banyak istirahat. Di usia 13 tahun ibunya meninggal dan di saat-saat itulah dia dilahirkan kembali lewat pelayanan Brother Lippard dari Congregational House Church. Selanjutnya dia belajar di sekolah Metodis Southwestern College di Kansas tahun 1889 di bidang medikal. Jadi dia bukan pertama belajar teologi. Dengan sedikit bekal pendidikan tersebut, dia mulai mengenal panggilannya untuk pelayanan. Sejak itu rasa sakitnya mulai hilang. Parham adalah tokoh pertama di abad ke-20 yang memberi kemajuan dalam teologi soal bahasa roh, yang merupakan bukti awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ajarannya dikenal sebagai Bible Evidence atau Initial Evidence, di mana dalam ajarannya itu dia juga mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus merupakan syarat utama seseorang dilepaskan dari masa kesusahan besar, Great Tribulation. Setelah meninggalkan Linwood Methodist Church, Parham menjadi seorang pengkhotbah independen dan penginjil. Tahun 1898 dia menetap di Topeka, Kansas dan mendirikan Bethel Bible School dan Healing Home. Dia juga menerbitkan majalah untuk publikasi berjudul Apostolic Faith. Pada bulan Desember tahun 1900, Parham meminta murid-muridnya di sekolah itu untuk menyelidiki kitab suci, khususnya tanda utama baptisan Roh Kudus. Sementara 3 hari dia pergi keluar berkhotbah, murid-muridnya berdoa dan berpuasa sambil mendalami soal bahasa roh tersebut. Ketika dia pulang dan menemui jawaban dari murid-muridnya, maka pada tanggal 31 Desember tahun 1900, tepatnya di malam pergantian tahun, bersama murid-muridnya dia mengadakan kebaktian. Saat itulah salah satu muridnya, Agnes N. Osman, meminta dia untuk menumpangkan tangan atasnya untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Mujizat terjadi saat Agnes mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Cina, dan ketika Parham meminta dia menuliskan pengalamannya itu, Agnes tidak mampu menuliskannya dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Cina. Selama kebaktian itu, murid-muridnya yang lain berbicara dengan bahasa-bahasa roh, yaitu dari bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa manusia, yaitu bahasa Swedia, Rusia, Bulgaria, Jepang, Prancis, Norwegia, Italia, dan Hungaria. Dan Parham mengetahui bahwa tidak
satupun dari murid-muridnya yang belajar bahasa tersebut. Dengan ini Parham menyimpulkan bahwa pentingnya misionaris untuk berdoa meminta kepenuhan bahasa roh guna keperluan mereka menghadapi bangsa-bangsa lain yang berlainan bahasa. Setelah kejadian ini, Parham mulai mengadakan serangkaian tur penginjilan selama kurang lebih 4 tahun. Tahun 1905 dia mendirikan sekolah Alkitab di Houston, Texas. Murid-muridnya hanya 25 orang dan salah satunya bernama William J. Seymour. William Joseph Seymour lahir dari keluarga mantan budak, seorang yang gemuk, pendek, dan buta di salah satu matanya. Dia menjadi pendeta atas undangan Lucy Farrow di Independent Holiness Movement, kota Houston. Kebaktian perdana Seymour di rumah Owen Lee, kemudian pindah ke keluarga Richard dan Ruth Asbury di North Bonnie Brae Street pada tahun 1906. Saat kebaktian di rumah ini, banyak yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Berita tersebut tersebar ke tetangga-tetangga yang ingin melihat apa yang terjadi. Dan saat mereka berkumpul di luar, maka jemaat dari rumah tersebut keluar untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan banyak dari tetangga tersebut juga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa, saudara-saudara. Salah satu dari jemaat yang hadir adalah Jenny Moore, yang di kemudian hari menjadi istri Seymour. Jenny dalam naungan kuasa Allah bermain piano sambil memuji Tuhan, sekalipun dia tidak pernah belajar akan piano. Jenny ketika kembali beribadah di gerejanya di First New Testament Church dan berbahasa roh di sana, akhirnya tidak diterima oleh jemaat-jemaat di gerejanya. Kejadian pada tanggal 9 April tahun 1906 di Bonnie Brae Street 214 menjadi berita besar. Banyak denominasi gereja-gereja lain ikut hadir dalam kebaktian tersebut. Banyak yang berbahasa roh dan berjatuhan. Akhirnya, rumah di Bonnie Brae tidak muat lagi untuk mengumpulkan jemaat-jemaat yang hadir. Maka dicarilah tempat yang lebih besar. Didapatilah bangunan di Jalan Azusa nomor 312, suatu bangunan yang tadinya milik gereja Metodis Episkopal, kemudian tidak digunakan lagi. Maka dimulailah ibadah di gedung tersebut. Kebaktian dipimpin oleh Seymour meliputi nyanyian, akapela, tanpa alat musik, kesaksian, doa, altar call, buat pertobatan atau baptisan Roh Kudus, dan juga khotbah. Doa untuk orang sakit juga terjadi. Banyak yang mengalami slain in the spirit atau rebah dalam roh, kadang suasana diam atau juga bernyanyi dalam roh. Seymour adalah seorang yang sederhana. Saat kebaktian, ia selalu memilih tempat duduk di antara tumpukan karton sepatu. Ya. Tidak terlihat ada keangkuhan padanya. Kebaktian perdana di Azusa Street dilaporkan oleh Arthur Osterberg, dihadiri lebih kurang 100 orang, kebanyakan kulit hitam, namun juga terdapat warga kulit putih. Kebaktian berkembang pesat dan bisa mencapai 300 sampai 350 orang. Dan setelah kebaktian Pentakosta tersebut, banyak orang berdoa semalaman. Mulai terjadi kebangunan rohani, saudara-saudara. Tidak lama setelah pertemuan-pertemuan di Azusa Street, api kebangunan rohani mulai menyala. Pengunjung tersungkur satu persatu karena kuasa dan urapan yang dahsyat. Orang-orang mulai berbahasa roh, di mana-mana mulai gempar. Surat kabar di kota Los Angeles yang bernama Los Angeles Times pun mulai memberitakan peristiwa ini. Kebangunan rohani di Jalan Azusa dipersiapkan dengan doa, puasa, dan penyerahan diri secara total. Seorang saksi mata kunjungan Allah tersebut yang juga seorang penginjil, Frank Bertelman, dalam bukunya menjelaskan, doa akan mengubah situasi. Ada kuasa luar biasa dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar akan berkhasiat. Doa yang disertai dengan pengakuan dosa kepada Allah dan sesama. Jadi dia dalam bukunya ini memberikan pernyataan ini. Karena dia melihat
yang terjadi di Azusa Street. Koran Los Angeles Times edisi tanggal 18 April tahun 1906 menyebutkan ibadah tersebut sebagai Weird Babble of Tongues, ucapan yang tidak jelas dan tidak alami. Polisi kadang menutup jalan tersebut selama ibadah berjalan, dan banyak yang minta ibadah tersebut ditutup karena mengganggu lingkungan dan bahkan tidak diterima oleh gereja-gereja lain. Phineas Bresee dari Pentecostal Church of Nazarene juga menentang ibadah tersebut dan mencapnya sebagai false revival atau kebauan rohani palsu. Bresee menurunkan tulisan Pentakosta di nama gerejanya agar tidak dihubung-hubungkan dengan kejadian di Azusa Street. Ya, jadi dia tidak mau nama gerejanya dihubungkan dengan itu. Pemimpin Pentecostal Union Church, Bishop Alma White, menuduh Azusa Revival sebagai penyembahan setan dan mempraktekkan okultisme dan penyelewengan seksual. Jadi mulai ada fitnah yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang ketakutan, ya, ketakutan karena sesuatu. Sekalipun banyak dikecam, Azusa Street Revival telah menghadirkan banyak golongan dan tingkatan jemaat. Mulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan, dari yang kaya sampai yang miskin, dari etnis Afrika, Asia, kulit putih, kulit hitam, dan juga warga asing. Bukti menunjukkan dalam ibadah tersebut baik African American, kulit putih, laki-laki dan perempuan, pendeta, penginjil, dan jemaat asing terlibat dalam kepemimpinan ibadah. Sering terjadi warga-warga asing itu bertobat karena beberapa jemaat ketika dipenuhi Roh Kudus berbicara dalam bahasa mereka. Sebenarnya mereka masih di bawah denominasi gereja mereka dan menyebarkan teologi baru Pentakosta tersebut ke dalam gereja mereka. Pola dari Azusa Street Mission menghendaki bahwa Roh Kudus tidak hanya memimpin para pimpinan gereja, tetapi semua orang-orang percaya bebas berbicara selama ibadah itu. Mereka mengajarkan Roh Kudus tidak boleh dibatasi oleh gedung gereja, tapi menyebar ke dalam bentuk kesaksian baik di jalan ataupun pekerjaan. Selain mengalami bahasa roh, beberapa laporan menceritakan juga terjadi penglihatan-penglihatan dan fenomena luar biasa yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Dalam sehari ibadah bisa 9 kali, mulai pagi sampai larut malam. Mereka bisa mulai ibadah sendiri tanpa perlu ada pemimpin. Itu yang terjadi di sana. Kadang tidak ada program yang harus dijalankan, tetapi mereka tidak takut karena Roh Kudus mampu mengendalikan kebaktian itu. Para penginjil dan pastor seperti Gaston Caswell, Frank Bettelman, William Pendleton, William Durham, Joseph Smell merupakan warga kulit putih yang ikut hadir dalam ibadah-ibadah kebangunan rohani itu dan turut menyebarkan dengan cepat kejadian-kejadian di Azusa. Kemudian beberapa perkumpulan rohani didirikan seperti Upper Room Mission dari Elmer Fisher, Egg and Maple Mission dari Bettelman and Pendleton, Seven Streets Mission dari William Durham, Full Gospel Assembly dari A.G. Osterberg, Apostolic Faith Mission dari James Alexander, Charles Mason dengan gerejanya Church of God in Christ. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah era kebangunan rohani, beberapa saat kemudian terjadi kemunduran. Mulai tahun 1910, Azusa Street mengalami kemunduran baik kehadiran maupun kejadian-kejadiannya. Apa penyebabnya? Yaitu dikarenakan berbagai sebab. Salah satunya karena mereka dicap sebagai sekte dan ritual. Juga disebabkan oleh karena pengalaman Roh Kudus menjadikan mereka seperti aristokrasi, yaitu mereka mendapatkan special insight dalam baptis Roh Kudus dan mendirikan tahta bagi Simor. Dan mulai ada orang-orang yang mulai mengambil kesempatan, saudara-saudara. Namun masalah terbesar adalah konflik rasial yang akhirnya mencuat juga. Clara Lamb dan Florence Crawford, jemaat kulit putih yang menerbitkan majalah buat Azusa Street Revival berjudul Apostolic Faith, di mana di tahun 1909 dicetak sampai 50.000 kopi, memindahkan alamat mereka ke Portland, Oregon. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, maka berita yang muncul dari Azusa mengalami penghambatan. Seymour akhirnya sering mengadakan perjalanan keluar untuk
KKR. Dengan demikian di tahun 1911 yang hadir di kebaktian Azusa hanya beberapa orang, kebanyakan mereka adalah warga Afrikan Amerikan atau keturunan kulit hitam. Kemudian muncul juga doktrin finished work. Doktrin finished work diperkenalkan oleh William Durham, salah satu pengikut Azusa Street awalnya. Seorang tokoh Pentakosta terkenal yang memulai kegerakan yang disebut New Azusa Revival. Ajaran ini menolak ajaran second blessing-nya John Wesley yang sangat memengaruhi kegerakan Azusa Street. Ini juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Azusa Street Revival. Menurut Durham, tidak ada yang namanya pengalaman kedua. Semua pengalaman dari penyucian, pertobatan, dan baptisan roh adalah selesai dan satu dalam salib Kristus. Dia percaya bahwa salib Kristus tidak hanya untuk penghapusan dosa, tetapi juga untuk penyucian semua orang percaya. Seperti diketahui, second blessing mengajarkan bahwa pengalaman pertobatan terpisah dengan pengalaman penyucian atau baptisan Roh Kudus. Kontroversi masalah finished work dimulai tahun 1910 ketika Durham menjadi gembala di North Avenue Mission di Chicago. Namun Seymour, Caswell, Mason yang merupakan tokoh-tokoh Pentakosta terkenal tidak dapat menerima ajaran finished work tersebut. Gereja-gereja Metodis, Wesleyan, sampai dengan Holiness Movement Group tetap berpegang kepada second blessing. Golongan Pentakosta seperti CMA, Christian Missionary Alliance dari A.B. Simpson menerima ajaran finished work tersebut karena memang mereka sebelumnya beranggapan demikian. Baptis dan Presbyterian juga menerima ajaran itu. Sejak itu aliran Pentakosta terpecah menjadi dua bagian. Satu yang tetap memegang ajaran second blessing dan yang kedua yang menerima ajaran finished work dari Durham ini. Kemudian kita masuk di bagian yang ketiga, dari Azusa Street, Los Angeles, ke seluruh Amerika. Kita akan melihat tokoh-tokoh yang membawa api kebangunan rohani ke seluruh Amerika. Florence Louis Crawford. Florence Crawford membawa ajaran Pentakosta ke Amerika Serikat bagian utara. Dia sebelumnya adalah pengerja di bawah pengawasan William Seymour. Ia mengambil nama Apostolic Faith dari pelopor Pentakosta tersebut. Gerakan ini berkembang menjadi satu denominasi, walaupun tidak berhubungan lagi dengan kelompok Parham. Florence Crawford disembuhkan dari penyakit mata dan paru-paru. Dengan pengalaman ini, dia mengadakan penginjilan ke berbagai daerah Amerika Utara di bagian barat sampai Minnesota. Dia juga memperkenalkan persembahan sukarela serta persepuluhan, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan pelayanan. Pada tahun 1966, Apostolic Faith mempunyai 42 gereja lokal dengan anggota jemaat 4.764 jiwa. Kemudian William Durham yang sudah kita bahas tadi, berasal dari Chicago dan menjadi tokoh yang berperan besar menyebarkan kegerakan Pentakosta di Amerika Serikat yang disebut sebagai New Azusa Revival atau kebangunan rohani Azusa yang baru. Durham adalah seorang baptis sebelumnya, namun baru pada tahun 1894 dia bertobat karena melihat penglihatan tentang penyaliban Kristus. Durham mengunjungi Azusa tahun 1907 dan mengalami baptisan Roh Kudus. Seymour bernubuat baginya bahwa dimanapun Durham berkhotbah, Roh Kudus akan tercurah. Saat dia kembali ke Chicago, Durham mulai menyebarkan berita tentang baptisan Roh Kudus itu. Dia memulai pelayanan yang dinamakan North Avenue Mission di Chicago. Banyak orang mengunjungi gerejanya. Kebaktian diadakan setiap malam dan dalam kebaktian datanglah 25 pendeta untuk menanti kepenuhan Roh Kudus. Salah satu di antara pendeta tersebut adalah A.H. Erju yang membawa ajaran Pentakosta ke Winnipeg, Kanada. Kemudian seorang pendeta yang bernama E.N. Bell dari Fort Worth,
Texas, yang pada tahun 1914 menjadi pendiri sekaligus ketua umum Assemblies of God yang pertama. Banyak terjadi manifestasi kesembuhan dalam pelayanan Durham. Salah satunya adalah kesaksian Amy Semple yang disembuhkan dari patah tulang. Tahun 1911, pekerjaannya menyebar sampai Los Angeles ke ibadah milik Elmer Fisher, yaitu Upper Room Mission. Kemudian, ada lagi satu tokoh yang bernama G.B. Caswell. Caswell berasal dari Dunn, North Carolina, yang membawa ajaran Pentakosta ke Amerika Serikat bagian selatan. Ia adalah mantan pendeta Metodis. Pada tahun 1903, ia bergabung dengan Gereja Holiness. Namun pada tahun 1906, ia tidak mengikuti konferensi tahunan. Ia malahan pergi ke Azusa. Setibanya di tempat ibadah di Jalan Azusa, ia melihat Seymour berkhotbah dan orang yang hadir pada umumnya adalah orang negro atau orang kulit hitam. Ia merasa tidak enak, lalu meninggalkan tempat itu. Makin jauh ia pergi, ia makin merasa harus kembali ke sana. Ada sesuatu yang dia rasakan, yang berbeda dari yang dia rasakan pada saat dia memasuki gereja-gereja lain atau tempat persekutuan lain. Pada kebaktian pertama, seorang kulit hitam yang masih muda datang dan menumpahkan tangan ke atas kepalanya dan berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Ini mengakibatkan ada sesuatu memasuki tubuhnya. Sudah itu ia mulai berbahasa roh. Setelah beberapa kali mengikuti kebaktian, kesombongan dan rasialismenya hilang. Tadi dia ada seorang yang so angkuh dan rasis. Setelah memperoleh pengalaman indahnya, ia kembali ke kampung halamannya di Dunn, North Carolina. Ia menyewa bangunan tua tingkat 3, bekas gudang tembakau untuk tempat kebaktian. Kebaktian perdana dimulai pada tanggal 31 Desember 1906. Ribuan orang menghadiri kebaktian, termasuk para pendeta dari berbagai gereja. Saat mendengar bahasa lidah, banyak pendeta datang ke altar untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, menari, dan melompat-lompat. Pengaruh gerakan yang terjadi di Dunn terasa sampai di Amerika Serikat bagian selatan. Caswell dikenal sebagai Rasul Pentakosta. Dari Dunn, Caswell mengadakan perjalanan ke berbagai kota dan kemanapun dia pergi, banyak orang berkumpul di sana. Hadirat Tuhan menarik jiwa-jiwa. Dia mengajarkan bahwa berbahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus. Dan dia menerbitkan juga majalah yang berjudul The Bridegroom Messenger yang memuat ajaran Pentakosta. Saat Caswell berkunjung ke Birmingham pada tahun 1907, ada dua pendeta yang menerima baptisan Roh Kudus. X.G. Roach dan M.M. Pinson. Pada mulanya mereka adalah pendeta Metodis, kemudian mereka mendirikan perkumpulan Pentakosta di Mississippi yang kemudian menjadi bagian Assemblies of God. Berita tentang kebangunan rohani Pentakosta juga mencapai pimpinan-pimpinan Church of God di Cleveland. Banyak dari mereka yang berbahasa lidah dalam kebangunan rohani di Camp Creek, North Carolina pada tahun 1896. Namun Church of God belum menerimanya sebagai doktrin formal. Pengenalan pertama A.G. Tomlinson, ketua umum Church of God dengan doktrin baru ini terjadi saat berjumpa dengan M.M. Pinson di Birmingham, Alabama pada bulan Juli 1907. Dia heran mendengar Pinson berbahasa roh ketika berkhotbah. Saat kembali ke Cleveland, dia menjumpai banyak pengkhotbah sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Charles Harrison Mason yang merupakan pemimpin dari Church of God in Christ yang berpusat di Memphis, Tennessee. Berita kebangunan rohani Azusa telah menarik perhatian para pemimpin Church of God in Christ di Memphis. Mason percaya bahwa Allah mencurahkan hal-hal supranatural yang dinyatakan dalam mimpi dan penglihatan. Karena itu dia mengajak kedua temannya ke Azusa Street. Mereka gembira melihat Seymour, sesama kulit hitam, memimpin kebaktian yang kebanyakan dihadiri oleh orang kulit putih. Selama 3 minggu mereka berada di LA dan mengalami pengalaman-pengalaman Pentakostai, yaitu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa.
Setelah mereka kembali ke denominasi mereka, Church of God in Christ, terjadi perpecahan. Yang menerima ajaran Pentakosta di bawah pimpinan Mason, dan yang menerima ajaran Pentakosta di bawah pimpinan Young. Jadi ada dua kelompok. Mason dan kawan-kawan tetap memakai nama Church of God in Christ. Setelah mengadakan reorganisasi, Church of God in Christ berkembang pesat menjadi gereja Pentakosta kulit hitam terbesar di dunia. Meskipun memimpin gereja yang jemaat terbesar adalah kulit hitam, oleh karena Mason mempunyai pengaruh besar. Dari tahun 1907 sampai 1914, ia melantik banyak pengkhotbah-pengkhotbah kulit putih. Banyak pendiri Assemblies of God, yaitu gereja kulit putih pada saat itu, pada tahun 1014 telah dilantik oleh Mason. Kemudian kita akan melihat sejarah berdirinya Assemblies of God yang merupakan gereja Pentakosta terbesar di dunia pada saat ini. Dan salah satu gereja terbesar di dunia. Pada bulan April tahun 1914, sekitar 300 pengkhotbah dan orang awam diundang dari 20 negara bagian dan beberapa negara asing untuk mengadakan pertemuan di Hot Springs, Arkansas, Amerika Serikat. Tujuan persekutuan ini adalah melindungi dan melestarikan hasil-hasil dari kebangunan rohani yang terjadi atas ribuan orang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, California. Kebangunan rohani di Azusa Street telah menyebabkan lahirnya ratusan gereja dan badan misi Pentakosta independen di seluruh penjuru Amerika Serikat. Seiring dengan pertumbuhan gerakan ini, muncul berbagai macam masalah dan kebingungan di antara mereka. Ajaran-ajaran aneh bermunculan di mana-mana dan banyak dari antara pendeta tidak tahu bagaimana menanggapi penyimpangan-penyimpangan doktrinal karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi yang memadai. Selain itu muncul masalah dari ladang misi seperti ada misionaris-misionaris yang pulang ke Amerika Serikat tanpa bisa kembali lagi ke ladang misi mereka di luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong beberapa tokoh Pentakosta mula-mula semacam Edurus N. Bell, Howard Goss, Daniel C.O. Opperman, Ashibel P. Collins, Mac M. Pinson untuk membentuk semacam fellowship di antara gereja-gereja tersebut. Pada awal musim semi yang dingin pada tahun 1914, lebih dari 300 pendeta Pentakosta yang memberikan tanggapan positif pada seruan untuk berkumpul di Grand Opera House di Hot Springs, Arkansas. Mereka mayoritas datang dari bagian barat tengah Amerika Serikat. Namun para peserta tersebut sudah mewakili 17 negara bagian plus mewakili Mesir dan Afrika Selatan. Dari hari Kamis tanggal 2 April hingga Minggu tanggal 5 April tahun 1914 mereka hanya beribadah dan berdoa bersama. Barulah pada hari Senin tanggal 6 April 1914 mereka mulai berbicara rencana-rencana. Hasil akhir dari pertemuan tersebut adalah dibentuknya The Assemblies of God dengan E.N. Bell terpilih sebagai ketua umum dan Joseph Roswell Flower sebagai sekretaris umumnya. Kantor pusat pertama dari The Assemblies of God ditetapkan di sebuah sekolah Alkitab kecil di Findlay, Ohio. Assemblies of God kemudian hari menjadi salah satu gereja Pentakosta terbesar di dunia. Pada tahun 2004, gereja ini mempunyai sekitar 15 juta orang anggota di seluruh dunia. Dan saat ini mempunyai 67 juta orang anggota di seluruh dunia. Dengan 12.100 gereja di Amerika Serikat. Dan 236.022 gereja dan pos penginjilan di 204 negara di seluruh dunia. Kemudian kita masuk. Pengaruh Azusa Revival melanda dunia. Ini juga sangat menarik, saudara-saudara. Sehingga sampai ke berbagai belahan dunia, pengaruh kebangunan rohani Azusa ini. Dimulai dari Amerika Utara, pada tahun 1912 ketika misi Azusa masih beroperasi, telah terjadi pembentukan organisasi atau gereja-gereja yang berlandaskan pengalaman Azusa Street Revival. Misalnya James Alexander mendirikan Apostolic Faith Missions. Valenzuela mendirikan Spanish Apostolic Faith. Charles Mason mendirikan Church of God in Christ. Melalui kegerakan gerejanya, Azusa Revival cepat melanda Amerika Utara. Kita lihat ini peta
dari Eropa yang mengalami kegerakan dari kebangunan rohani Azusa. Kita lihat pertama Inggris. Inggris dipersiapkan untuk gerakan Pentakosta pada tahun 1891 sampai 1907. Gerakan Holiness menghasilkan Keswick Convention dan Pentecostal League. Kedua organisasi ini menekankan perlunya pengalaman rohani lebih dalam, lebih daripada pertobatan. Pengalaman ini dinamakan penyucian dari dosa yang dicapai melalui permurnian oleh baptisan Roh Kudus. Kemudian penginjilan Tori yang memperkenalkan baptisan Roh Kudus dengan maksud supaya bisa bersaksi dengan lebih efektif juga mempersiapkan Inggris untuk menerima gerakan Pentakosta modern. Yang paling berpengaruh di antara semua itu adalah kebangunan rohani di Wales tahun 1904 yang dipimpin oleh Evan Roberts, seorang pemuda berusia 26 tahun. Dalam waktu singkat kebaktian itu membuat 30.000 jiwa bertobat dan 20.000 diantaranya merupakan anggota gereja yang benar-benar baru. Ini terjadi di Wales. Sejak kebangunan rohani di Topeka, Kansas tahun 1901, orang-orang Inggris terdorong mencari Tuhan dalam doa dan mengharapkan pencurahan Roh Kudus sebagai jawaban doa. Kemudian kita masuk ke Norwegia. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Thomas Ball Barat, atau lebih dikenal sebagai TB Barat. Api Pentakosta pertama dibawa oleh TB Barat, mantan pendeta Metodis di Oslo, Norwegia. Ia lahir di Inggris. Pada usia 4 tahun, pindah ke Norwegia bersama kedua orang tuanya. Ia belajar musik pada tahun 1902 dan mendirikan Christiana by Mission. Pada tahun 1905, ia pergi ke Amerika untuk mengumpulkan dana. Saat di Amerika, ia mengunjungi Azusa dan menghadiri pertemuan kelompok Pentakosta di New York. Di sana ia menerima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pada tahun 1907, TB Barat berkhotbah dari satu tempat ke tempat lain di Norwegia dengan membawa ajaran Pentakosta. Kebaktian yang dipimpinnya dihadiri ribuan orang dari berbagai macam denominasi gereja dan banyak di antara mereka yang menerima baptisan Roh Kudus. Pada tahun 1916, Barat mendirikan Philadelphia Church, gereja terbesar setelah gereja Protestan di negara Norwegia. Dia juga pergi ke Swedia dan mengadakan rangkaian kebangunan rohani selama tahun 1907 sampai 1908. Dia juga pergi ke Denmark. Di Denmark, seorang artis bernama Anna Larsen bertobat melalui pelayanannya dan menjadi penginjil terkenal bersama suaminya. Banyak pendeta dari berbagai negara datang untuk melihat pelayanannya. Wartawan-wartawan mempublikasikannya lewat surat kabar. Satu dari sekian wartawan tersebut adalah Alexander Body dari Sunderland. Body menulis, 4 hari di Christiana, saya tak dapat melupakan peristiwa-peristiwa itu. Saya pernah melihat kebangunan rohani dipimpin oleh Evan Roberts, tetapi tidak seperti yang terjadi di Norwegia. Dengan kata lain, Body menyatakan bahwa kebangunan rohani yang di Norwegia lebih daripada kebangunan rohani terjadi di Wales yang dipimpin oleh Evan Roberts. Kemudian Body pulang ke Sunderland dan mempromosikan Pentakosta di seluruh Inggris. Ia mencetak dan menyebarkan ribuan traktat Pentakosta untuk Inggris. Lalu Body mengundang TB Barat untuk berkhotbah di Inggris. Orang-orang datang dari seluruh penjuru Inggris. Mereka meminta untuk didoakan, lalu terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. TB Barat datang ke Inggris pada bulan September tahun 1907. Pokok dari khotbahnya adalah berita Pentakosta. TB Barat juga mengunjungi Finlandia pada tahun 1911. Ia melakukan publikasi berpengaruh di seluruh Eropa, yaitu melalui buku berjudul Victory of the Cross. Buku ini bukan hanya ditulis dalam bahasa Norwegia, melainkan dalam bahasa Swedia, Rusia, Jerman, dan Spanyol. Dia juga pergi ke Palestina dan India untuk mempromosikan gerakan Pentakosta. Kemudian negara Swedia. Tercatatlah nama Lewi Petrus, seorang hamba Tuhan yang merupakan tokoh gerakan Pentakosta juga. Lewi Petrus adalah seorang pendeta baptis. Setelah membaca laporan kebangunan rohani di Norwegia melalui pelayanan TB Barat,
Pada Januari 1907, ia pergi ke Norwegia. Di sana ia menerima baptisan Roh Kudus dalam pelayanan TB Barat. Setelah kembali dari Norwegia, Allah memakainya sebagai alatnya yang memengaruhi ribuan orang Swedia untuk menerima kuasa Pentakosta. Di antara mereka, salah satu yang terkenal adalah Sven Lindholm, yang menjadi editor surat kabar Pentakosta yang bernama Dagen. Kemudian negara Jerman. Seperti hal yang dilakukan oleh Lewi Petrus, demikian juga dengan Jonathan Paul dari Berlin dan Edward Meyer dari Hamburg. Mereka datang ke Oslo dan mendapatkan pengalaman Pentakosta, walaupun belum memperoleh fenomena khusus. Jonathan Paul menerima baptisan Roh Kudus setelah kembali ke Jerman. Ia berkhotbah dengan berita Pentakosta ke seluruh negeri. Sesudah itu, Dagmar Gregersen dan Agnes Tell, dua penginjil Norwegia bersama TB Barat pergi ke Jerman dan Swiss untuk memproklamasikan berita Pentakosta. Tahun 1907 sampai 1908 adalah tahun pembentukan dan era perkembangan gerakan Pentakosta di negara Jerman. Klimaksnya adalah pada bulan Desember tahun 1908, yaitu konferensi pertama Gereja Pentakosta di Hamburg. Rusia. Bagaimana dengan Rusia? Juga mengalami api kemohonan rohani Pentakosta. Ivan Voronev merupakan orang Rusia yang bertobat dan anaknya Vera sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Voronev merupakan tokoh dimulainya kegerakan Pentakosta di Rusia, Ukraina, dan Bulgaria. Sekarang terdapat banyak pengikut aliran Pentakosta sebagai hasil dari kampanye Pentakosta tahun 50-an. Prancis, Frank Bertelmann dari Los Angeles yang tadi sudah kita sebut, mengunjungi Prancis pada tahun 1900. Saat itu hanya ada satu misi Pentakosta yang bertempat di Rosny-sous-Bois, yang merupakan 10 km dari Paris. Belanda menerima berita Pentakosta melalui majalah dari Amerika. Hanya ada beberapa dari orang Amerika di Belanda yang menyelidiki dan berdoa untuk hal ini. Istri pendeta R.G. Polman menerima baptisan Roh Kudus pada tahun 1907. Kemudian suaminya juga menyusul menerima baptisan Roh Kudus. Sejak saat itu, tempat mereka berbakti, Immanuel House menjadi pusat gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta di seluruh Belanda. Kemudian negara-negara lain. Austria menerima berita Pentakosta pada tahun 1923. Polandia dan negara Baltik menerimanya pada tahun 1925. Brazil dan Chili telah diterobos oleh gerakan Pentakosta di awal abad ke-20. Chili, gerakan ini muncul pada tahun 1907 di gereja Metodis di Valparaiso yang digembalakan oleh Willis C. Hoover, seorang pekabar Injil dari Amerika. Bertahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1895, Willis C. Hoover mengunjungi satu gereja di Chicago yang terus-menerus hidup dalam kebangunan rohani, dan ia amat tergugah dalam hal itu. Ia merindukan sesuatu yang sama terjadi dalam hidupnya sendiri. Setelah pembangunan gereja di Chili selesai pasca gempa yang menghabiskan banyak tenaga dan waktu, Hoover memiliki lebih banyak waktu untuk perkara-perkara rohani. Dia terus berdoa agar gerejanya bisa melihat kuasa seperti yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul. Pada tahun 1907, Minnie Abrams, yang pernah mengikuti latihan misi di Chicago bersama Mrs. Hoover, mengirim buku berjudul Baptisan Roh Kudus dan Api, yang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus di Mukti, India, yang dipimpin oleh pendeta Ramabai. Setelah membaca buku ini, Pastor Hoover dan istrinya semakin terdorong untuk mengalami berkat Roh Kudus. Mereka mulai mencari Allah dengan doa dan puasa. Kemudian mereka juga mengundang jemaat untuk hadir dalam doa malam. Pada malam pertama, kira-kira 150 orang bersatu hati dalam doa. Pada saat itulah peristiwa luar biasa terjadi di gereja yang dipimpin oleh Hoover. Mereka mengalami peristiwa seperti dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Setelah itu, banyak orang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kehadiran ibadah minggu meningkat menjadi 900 orang dan banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Sejak peristiwa itu, seluruh kota dilanda kegerakan. Namun banyak juga yang tidak senang akan hal itu.
Berbagai tuduhan mulai dilancarkan kepada Hoover, bahkan dari rekan-rekannya dari denominasinya sendiri, yaitu Gereja Metodis Chili. Dia dituduh sebagai anti-Alkitab dan anti-Metodis. Akhirnya Hoover dipecat oleh Gereja Metodis Chili. Dengan tidak gentar, Hoover mengadakan kebaktian-kebaktian tersendiri, lalu mendirikan Gereja Pentakosta Metodis atau Methodist Pentecostal Church. Lalu mulai saat itu gerakan Pentakosta Chili berkembang pesat. Pada tahun 1960 pengikut mereka mencapai kurang lebih 500.000 orang. Brazil, selama tahun 1909, ketika kebangkitan rohani berkobar di Chili, dan ketika para utusan gerejawi Pentakosta pertama tiba di Argentina, Allah bekerja dalam kehidupan seorang Italia Amerika dan 2 orang Swedia yang tinggal di Amerika Serikat bagian Barat. Allah memakai mereka untuk memperkenalkan Pentakosta kepada negara raksasa Amerika Latin, yaitu Brazil. Tahun 1907, Louis Francescon, seorang imigran Italia yang sederhana dan rendah hati, telah menerima baptisan Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa lidah di William H. Durham North Avenue Mission di Chicago. Kemudian di tahun 1909, Francescon merasa adanya suatu dorongan kuat yang ia yakin berasal dari Roh Kudus untuk pergi ke Amerika Selatan. Francescon datang ke Brazil mengunjungi Sao Paulo tahun 1910 dan akhirnya mendirikan Gereja Pentakosta pada tahun 1911. Dalam waktu singkat, gereja itu bertumbuh menjadi 5.000 jiwa. Tahun 1965, organisasi yang bernama Congregação Cristã no Brasil tersebut telah mempunyai 1.400 gereja lokal dengan anggota kira-kira 500.000 orang, dan pada tahun 2005 jemaat gereja itu mencapai 3 juta lebih jiwa. Kemudian 2 orang tokoh, Gunnar Fingren dan Daniel Berg. Pada tahun 1909, 2 orang Swedia yang beremigrasi ke Amerika, Gunnar Fingren dan Daniel Berg, dalam sebuah persekutuan doa di South Bend, Indiana, dibaptis Roh Kudus dan mendapat nubuatan yang menyuruh mereka pergi ke Para, Brazil. Awalnya mereka tidak mengetahui di mana letaknya Para. Maka mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan bahwa Para adalah satu negara bagian di Brazil. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menyediakan tiket untuk berangkat ke Belém, ibu kota Para, Brazil. Tiba di Belém pada tahun 1910, memulai sebuah kelompok kecil yang di kemudian hari menjadi Assembleias de Deus, Assemblies of God atau GSJ di Brazil. Saat ini GSJ di Brazil memiliki anggota 23 jiwa. Kemudian kita masuk ke gerakan Pentakosta di benua Asia. India. Di kota Mukti, seorang wanita Kristen yang cukup berpendidikan bernama Pandita Ramabai membangun panti asuhan untuk yatim piatu dan para janda yang menampung 2.000 orang. Dia juga terbeban untuk ikut membangun kerohanian orang-orang di daerahnya. Dia mengajak siapa saja untuk berdoa setiap hari bersama-sama. Semula hanya ada 70 orang yang ikut, lalu menanjak 500 orang. Selain itu, dia mengajak beberapa gadis untuk pergi ke desa-desa mengadakan kebaktian penginjilan. Setiap hari mereka berdoa meminta kuasa Tuhan, dan tiba-tiba seorang pendeta dipenuhi Roh Kudus seperti yang terjadi di Amerika, yang mereka sebut baptisan api. Para gadis itu bersaksi tentang baptisan tersebut. Peristiwa itu ditandai dengan tubuh gemetar, menari, menerima penglihatan, dan bermimpi. Mereka juga mendapatkan karunia Roh Kudus. Glosolalia pertama kali terjadi di kota Anrangabat saat kebaktian. Seorang gadis kecil berumur 9 tahun berdoa setiap hari untuk baptisan Roh Kudus. Dia bersama 4 orang anak lainnya berdoa dan tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sejak saat itu berita Pentakosta menyebar ke berbagai daerah di India, di antaranya Kalkuta, Don, Allahabad, Gujarat, dan lain-lain. Buku tentang kesaksian pencurahan Roh Kudus melalui pelayanan Pandita Ramabai di India tersebut memengaruhi Willis C. Hoover dan istrinya di Chili yang akhirnya terjadi
kegerakan juga di sana. Jadi kita perhatikan bahwa gerakan Pentakosta di India bukan dimulai atau bukan hasil pengaruh dari Azusa Street, tapi Tuhan melawan India. Cina. Pengalaman Pentakosta muncul di Cina pada tahun 1908 di sekolah Wuzhou. Ini terjadi ketika seorang misionaris bernama Nettie Mo berkhotbah di hadapan kelompok misionaris Baptis dan CNMA beserta orang-orang pribumi di Cina. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Misionaris CNMA mulai menyadari bahwa inilah yang dinamakan gerakan Pentakosta seperti yang mereka pernah dengar. Mereka menyadari bahwa gerakan ini bukanlah gairah sukacita yang bersifat sementara, melainkan berkat surgawi luar biasa yang dialami oleh setiap orang percaya. Pengalaman ini memberi kekuatan dalam pelayanan. Hal seperti ini belum pernah mereka alami. Pada musim gugur 1908, A.G. Gar beserta istrinya dari Los Angeles tiba di Hong Kong. Mereka tinggal di Jalan Leder di tengah-tengah penduduk Cina. Dalam waktu singkat, mereka telah menarik banyak perhatian penduduk setempat. Mereka mengadakan kebaktian setiap malam. Kira-kira 300 orang berkumpul untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Kemudian Gar pergi ke Jepang dan pelayanan diteruskan oleh Tuan Mok atau Lai Chai. W.W. Simpson, seorang misionaris dari CNMA di Tuchou, Kenzhou, yang jaraknya 5 km dari perbatasan Tibet, mengalami karunia berbahasa lidah ketika ia berdoa sendirian di rumah. Selanjutnya diikuti oleh istri dan seluruh saudaranya bersama 100 orang di Cina. Oleh karena pengalamannya tidak bisa diterima oleh pimpinan divisi CNMA, Simpson diberhentikan dari keanggotaan CNMA, lalu ia bergabung dengan Assemblies of God. Dalam tempo relatif singkat, 50 gereja terbentuk dan kira-kira 3.000 orang tercatat sebagai pengikut Pentakosta saat itu. Jepang. Berita Pentakosta di Jepang dibawa oleh Martin Ryan. Setelah Ryan membaca berita mengenai Azusa Revival, dia menjadi Pentakosta dan pada tahun 1907 menyerahkan diri menjadi misionaris pertama yang menjangkau Jepang dan Hong Kong. Misi Pentakosta di negeri matahari terbit ini adalah pada tahun 1913 di Tokyo saat Assemblies of God Amerika mengutus C.F. Jurgensen beserta istri dan 2 anaknya, Mary dan Agnes, ke Jepang. Walaupun perkembangan gereja Pentakosta agak terhalang pada tahun 1949, 7 orang misionaris dan 16 pekerja nasional mengadakan pertemuan dan menata organisasi GSJ atau dalam bahasa setempat Nihon Asen Burizu Kyodon di Jepang. Assemblies of God atau GSJ di Jepang berusaha mendidik para pemimpin nasional dan pendeta-pendeta lokal untuk memikul tanggung jawab di gereja lokal mereka. Selain AG, masih ada misi-misi lain yang bekerja di Jepang seperti Church of God Cleveland, International Church of the Foursquare Gospel, Nihon Pentecoste Kyodan, Open Bible Standard Mission, dan United Pentecostal Church. Jumlah umat Pentakosta di Jepang tahun 1980 kurang lebih adalah 20.000 jiwa. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya. Alfred dan Lillian Gar merupakan misionaris dari Azusa Revival yang menjadi pelopor pertama gerakan Pentakosta di Kalkuta, India, diikuti oleh McIntosh ke China. Selain itu, tokoh seperti R.A. Jaffray dari CNMA juga banyak memberikan sumbangsihnya untuk gerakan ini di Asia Timur. Afrika. Seorang penginjil Amerika bernama Johann Graham Lake dan Thomas Hesmal Halk adalah orang-orang yang memperkenalkan Pentakosta di Afrika. Setelah John Graham Lake menerima baptisan Roh Kudus di tahun 1904, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pengusaha menjadi misionaris Pentakosta buat Afrika. Ia pergi bersama Thomas Hesmal Halt. Mereka berdua adalah pengikut John Alexander Dowie yang di kalangan Pentakosta dijuluki Nabi Zion. Pada tahun 1910, mereka berdua memulai kampanye di gereja pribumi di Johannesburg, Afrika Selatan. Banyak orang kulit putih menghadiri gereja besar itu. Kira-kira 1.000 orang datang setiap malam dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Pada tahun 1913, kedua penginjil ini meninggalkan Afrika. Pekerjaan selanjutnya diteruskan oleh
Peter Louis Leroux dari Dutch Reformed Church. Penginjil Amerika lain yang datang ke Afrika Selatan membawa berita Pentakosta adalah Charles Cowner. Ia datang pada tahun 1908 dari Hayden Mission di Toronto. Ia menginjili orang-orang kulit putih dan kulit hitam di Provinsi Natal. Ajaran Pentakosta di Afrika Tengah dibawa oleh William Burton, James Salter dari Preston, Inggris. Mereka mendirikan Congo Evangelistic Association. Kemudian kita masuk di bagian yang kelima, atau bagian terakhir, Gerakan Pentakosta di Indonesia. Masuknya Gerakan Pentakosta di Indonesia melalui beberapa jalur. Kurang lebih 4 jalur. Nanti kita akan lihat. Dan hampir semuanya pernah ada hubungan dengan Pfingster Convent. Perkumpulan Pentakosta pertama pada saat itu, atau Pfingster Gemeente, gereja Pentakosta pertama yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Walaupun saya katakan di sini hampir semuanya. Dengan kata lain, ada saja yang tidak tercatat atau tidak terdata dalam sejarah yang merupakan pelopor-pelopor Pentakosta yang lain. Namun paling tidak, 4 jalur ini adalah yang tercatat, terdata di dalam sejarah masuknya Gerakan Pentakosta di Indonesia. Silakan saudara terus menyimaknya. Yang pertama, J. Barnhart. Sesuai watak Gerakan Pentakosta yang bersifat spontan dan tidak memiliki organisasi yang ketat, gerakan itu secara tidak terencana masuk juga ke Indonesia dibawa oleh pedagang asal Inggris, J. Barnhart, yang kemudian menetap di Temanggung, Jawa Tengah. J. Barnhart adalah seorang penganut ajaran Pentakosta yang muncul di Inggris, bergabung dan mempengaruhi sebuah persekutuan doa yang sudah ada di sana sebelumnya dengan ajaran Pentakosta. Di antara pengikut persekutuan doa itu adalah Suster Margaret A. Van Al dan F. Van Acoude. Kemudian Suster M.A. Van Al dan F. Van Acoude bersama dengan tokoh aliran Pentakosta yang lain di Indonesia membentuk kepemimpinan Gerakan Pentakosta bersama dalam badan yang bernama Pfingster Convent. Pada tahun 1931, Suster M.A. Van Al keluar dari Pfingster Gemeente dan mendirikan Pfingster Zending, yang di kemudian hari menjadi gereja utusan Pentakosta di Indonesia atau GUPDI. Di tahun yang sama juga, pada tahun 1931, F. Van Acoude juga keluar dari Pfingster Gemeente dan mendirikan Gemeente Van God, yang di kemudian hari bergabung dengan Assemblies of God di Indonesia atau GSJA, gereja aliran Pentakosta yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi perhatikan di sini, bukan Van Acoude yang mendirikan atau merintis gereja GSJA di Indonesia, tetapi Acoude dengan gerejanya Gemeente Van God bergabung dengan Assembly of God atau GSJA yang berasal dari Amerika Serikat. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Tahun 1952, Margaret Van Al bersama beberapa gereja Pfingster Zending kemudian bergabung juga ke GSJA. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua dari sejarah berdirinya Gereja Gerakan Pentakosta atau GGP atau dulu bernama Pfingster Beweging yang dimulai oleh seorang guru Injil Zendeling Liral yang bernama Johannes Gerhard Thyssen. Meniti sejarah Gereja Gerakan Pentakosta, Pfingster Beweging masuk ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tokoh pendirinya, yakni Reverend Johannes Gerhard Thyssen yang dilahirkan di Kitskats, Ukraina pada tanggal 22 November tahun 1869. Dia adalah lulusan dari Seminari Teologia St. Christona di Swiss dan tamatan sekolah kedokteran di Rotterdam. Dia menikah dengan Anna Maria Fink dan mengawali pelayanan sebagai utusan Injil di Pulau Sumatera pada tahun 1901. Reverend Thyssen bersama istrinya meninggalkan negeri Belanda dan diutus oleh gereja aliran Mennonites sebagai guru Injil ke daerah Sumatera Utara untuk bekerja melayani suku Batak.
Pada mulanya Reverend Thyssen yang di kemudian hari biasa disapa dengan panggilan Papa Thyssen membawa Injil yang holistik. Maksudnya sambil menginjil juga membantu pelayanan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Ia mendirikan gereja dan juga rumah sakit. Selama melayani di Pekantan, dia dikaruniakan anak 3 orang putra, 3 orang putri yang semuanya lahir di Sumatera. Bersama keluarganya Thyssen pun kembali ke Belanda karena telah selesai menunaikan tugas di Sumatera hingga tahun 1916. Dan pada waktu dia kembali ke Belanda, pada waktu itu gerakan Pentakosta yang dimulai di Amerika Serikat melanda benua Eropa. Sudah kita bahas tadi, kebenaran rohani terjadi di mana-mana dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kebaktian kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang diikutinya pertama kali yaitu di Switzerland. Dari Switzerland, Thyssen kemudian ke Jerman dan berkenalan dengan Pastor Jonathan Paul, Perintis Pfingster Beweging, gerakan Pentakosta di Jerman, dan juga B.R. Rudolf Polman, pelopor Pfingster Beweging di Belanda. Setelah mengalami baptisan Roh Kudus, hal itu memperbaharui visi dan misi Thyssen. Ketika Thyssen kembali ke Indonesia, dia tidak bekerja lagi untuk gereja Mennonites, tetapi mendirikan sendiri gereja aliran Pentakosta yang bernama Pfingster Beweging pada tanggal 29 Maret 1923. Sempat bergabung dalam Pfingster Gemeente, namun pada tahun 1932, Pendeta Thyssen memisahkan diri lagi dari Pfingster Gemeente dan meneruskan lagi gereja Pfingster Beweging-nya yang kemudian kita kenal sebagai Gereja Gerakan Pentakosta atau GGP. Yang ketiga, jalur ketiga yaitu dapat kita telusuri dari sejarah GPDI. Masuknya gerakan Pentakosta Indonesia juga dapat ditelusuri dari kedatangan 2 keluarga misionaris dari gereja Bethel Temple Seattle, Amerika ke Indonesia pada tahun 1921, yaitu Reverend Cornelius Grosbeck dan Reverend Richard van Cleveren, keturunan Belanda yang berimigrasi ke Amerika. Gembala gereja yang mengutus mereka bernama William Henry Opheler atau W.H. Opheler. Opheler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple Seattle yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministry. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle pada tahun 1910. Disinilah tempat cikal bakal misi Pentakosta ke Indonesia dari jalur yang ketiga ini. Opheler dibaptis ketika berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sebuah misi di Sudan, Afrika Tengah. Di awal tahun 1890 ia pindah ke Kanada, setelah itu ke Amerika, dan pada tanggal 10 Agustus 1899 tiba di Spokane, Washington. Pada tahun 1914, Reverend Opheler pindah ke Glacier National Park, Montana. Di sana ia bekerja sebagai pengawas pada perusahaan pemasang pipa pemanas. Panggilan Tuhan datang melalui penglihatan pada Opheler dan istrinya supaya mereka menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dan oleh karenanya maka Opheler sekeluarga berangkat menuju Seattle. Di Pine Street Mission, Reverend Opheler kemudian diangkat menjadi gembala. Tahun 1919 dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. Di tempat inilah diadakan ibadah yang kemudian melahirkan misionaris-misionaris yang dikirim ke luar negeri. Antara lain Richard Dick van Cleveren dan Cornelius E. Grosbeck yang membawa api Pentakosta ke Indonesia. Dasar pengutusan ini karena mereka kedua saudara ini mendapat penglihatan. Kedua keluarga itu terpanggil menjadi misionaris ke luar negeri atau lebih khusus lagi ke Pulau Jawa, Indonesia. Mereka kemudian menghadap gembala mereka, Reverend Opheler, gembala sidang Bethel Temple, dan minta untuk dikirim ke Pulau Jawa. Biaya yang diperlukan untuk pemberangkatan kedua keluarga tersebut sebesar $2.200. Pada waktu itu baru terkumpul 1.700 dari berbagai sumbangan jemaat gereja. Rupanya gereja ini belum mempunyai badan misi khusus ke luar negeri, jadi pengiriman misi masih spontanitas. Kemudian Tuhan meneguhkan panggilannya melalui peristiwa kesembuhan ilahi seorang wanita yang menderita penyakit tumor.
Setelah wanita itu didoakan oleh kedua keluarga itu, tumornya seberat lebih kurang 18,5 pound atau 9,5 kilogram jatuh ke lantai. Melalui wanita ini, kekurangan dana misi sebesar $500 terpenuhi. Dengan terpenuhnya kebutuhan dana misi tersebut, berangkatlah kedua keluarga misionaris itu ke Jawa, Indonesia. Dari pelabuhan Seattle, Washington, tanggal 4 Januari 1921, sebuah kapal berbendera Jepang, Suwamaru, melepas jangkar untuk tujuan yang amat jauh, membelah Samudra Pasifik. Seperti biasanya, Suwamaru mengangkat penumpang dan barang. Di saat itu, kapal ini mengangkut 6 penumpang yang sedang menuju Pelabuhan Internasional Batavia, kini Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keenam penumpang itu sedang membuat sejarah penting untuk suatu kegerakan besar di Indonesia. Mereka adalah Cornelis Groesbeck, 46 tahun, dan istrinya Mary Groesbeck, serta kedua anaknya, Ginny dan Cory, dan Dick Richard Van Cleveren beserta istrinya. Mereka sedang dalam perjalanan misi penginjilan ke Indonesia, menyebarkan pengajaran yang dalam 15 tahun terakhir amat menggetarkan Amerika sejak kebangunan rohani di Azusa Street. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia. Dari Batavia melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi dengan menumpang kapal Pankenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Kedua misionaris ini menyewa satu gudang tua sebagai tempat tinggal di Bali. Mereka berusaha menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Bali. Setelah menerjemahkan, mereka berkhotbah tentang keselamatan dalam Kristus Yesus dan ajaran Pentakosta. Banyak orang Bali datang membawa orang-orang sakit dan beberapa di antara mereka sembuh. Bahkan orang yang sakit kusta juga sembuh. Namun ada juga yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Mereka mengancam kedua misionaris untuk menyerang mereka. Akan tetapi pada saat mereka mau melaksanakan niatnya, mereka kaget dan ketakutan karena melihat malaikat berjaga-jaga di dekat rumah kedua misionaris tersebut. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren menuju ke Batavia. Di Surabaya, Reverend Cornelis E. Groesbeck dengan petunjuk Tuhan datang untuk mendoakan Nyonya Wisnen. Dari sini dia diperkenalkan kepada keponakan Nyonya Wisnen yang bekerja di Cepu, sebuah perusahaan perminyakan milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu F.G. van Gessel. Bulan Januari tahun 1923 dimulailah kebaktian Pentakosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. Orang-orang yang hadir menerima kepenuhan Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Dalam ibadah inilah F.G. van Gessel bertobat dan dipenuhkan Roh Kudus. Juga warga pribumi diantaranya H.N. Runkat, J. Repi, A. Tomboun, J. Lumenta, E. Lesnusa, G.I. Yokom, R. Mangindaan, W. Mamahit, S.I.P. Lumaindong, dan A.E. Siwi yang kemudian menjadi pionir-pionir pergerakan Pentakosta di seluruh Indonesia. Pada tanggal 30 Maret tahun 1923 diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Baptisan ini dilakukan oleh Reverend Cornelis E. Groesbeck dan dibantu oleh Reverend Johan Thyssen, seorang misionaris dari Belanda. Antara tahun 1923 sampai 1928, jemaat di Cepu menghasilkan tidak kurang dari 16 hamba Tuhan yang menjadi pionir-pionir gereja Pentakosta di Indonesia dan menyebar ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Pada tanggal 19 Maret tahun 1923 berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indie yang berkedudukan di Bandung dengan ketua pendeta D.H.W. Wening van Loon. Pada tanggal 30 Maret 1923, badan tersebut mendapat SK Gubernur Hindia Belanda dengan Badan Hukum nomor 2924 tertanggal 4 Juni tahun 1924 di Cipanas, Jawa Barat, serta diakui sebagai Kerkgenotschap atau Badan Gereja dengan Beslid nomor 33, Stadblad nomor 368.
Perkembangan selanjutnya, gerakan ini dengan cepat menyebar dari Surabaya ke seluruh Jawa, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, Kalimantan, dan Irian atau Papua. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. Ketika itu ketua Badan Pengurus Umum Majelis Pusat adalah Pendeta H.N. Runkat. Perkembangan Pinkster Convent. Reverend Cornelius Grosbeck dan Reverend Richard Van Klaveren bergabung dengan tokoh-tokoh yang lain, melembagakan kelompok-kelompok persekutuan doa aliran Pentakosta dan gereja-gereja aliran Pentakosta yang pada waktu itu belum terorganisir dengan baik. Kepemimpinan gereja-gereja aliran Pentakosta ini kemudian sepakat mendirikan badan yang disebut Pinkster Convent, yang terdiri dari beberapa hamba Tuhan yang dituakan karena pengalaman, yaitu selain kedua utusan Injil tersebut, masih ada lagi yang lain. F.G. Van Gessel, Suster M.A. Alt, Winning Van Loon, F. Van Acoude, dan H. Horstman. Namun selanjutnya sejarah mencatat bahwa kepemimpinan bersama ini akhirnya pecah menjadi 3 kelompok dikarenakan adanya campur tangan teologis dari Reverend O'Filler, pimpinan Bethel Temple di Seattle, Amerika. Kelompok pertama ialah Van Klaveren dan Grosbeck yang taat kepada pusat misi Seattle, kemudian didukung oleh Insinyur F.G. Van Gessel mendirikan organisasi gereja sendiri. Pada tanggal 4 Juni 1924, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama The Pinkster Gemeente in Netherlands of Indie yang diketuai oleh D.H.W. Winning Van Loon. Sebelum Perang Pasifik, konvent menyerahkan pimpinan kepada H.N. Runkat, S.P. Lumoindong, dan R.M. Suprapto. Kemudian hari nama gereja menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. Kelompok kedua ialah Van Acoude yang menolak campur tangan teologis Reverend O'Filler dari Amerika. Mereka mendirikan organisasi gereja dengan nama Gemeente van God, Sidang Jemaat Allah, di kemudian hari bergabung dengan Assemblies of God dari Amerika yang juga masuk ke Indonesia. Kelompok ketiga dipimpin oleh Suster Margaret A. Van Alt yang menolak antara lain pembatasan pelayanan mimbar terhadap wanita, juga mendirikan organisasi gereja dengan nama Pinkster Zending. Pada tanggal 22 Januari 1935, dalam suatu konferensi yang diadakan di Kota Malang, para pengurusnya berada di Kota Kediri, Jawa Timur. Tahun itu juga Pinkster Zending diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga gereja, badan hukum dengan Beslit nomor 26, Bogor, tanggal 17 September 1935. Kemudian perkembangan menjadi gereja lain. Selain Suster M.A. Van Alt, F. Van Acoude, Johan Thyssen yang sempat bergabung, namun kemudian memisahkan diri dari Pinkster Gemeente. Tercatat ada nama-nama yang juga keluar dari Pinkster Gemeente saat mereka sudah diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian berubah nama menjadi The Pinkster Kerk in Netherlands Indie, maupun setelah zaman nama mereka berubah menjadi GPDI. Kemudian jalur yang keempat, masuknya Gerakan Pentakosta Indonesia, yaitu dapat ditelusuri dengan sejarah Gereja Sidang Jemaat Allah. Cikal bakal gereja dapat ditelusuri dalam pelayanan 3 keluarga utusan Injil Swakarsa dan Swadaya dari Amerika Serikat. Yang pertama, keluarga Kenneth Short. Kenneth Short adalah lulusan sekolah Alkitab milik Assemblies of God, Southern California Bible School yang kini dikenal dengan nama Vanguard University. Setelah lulus, dia berlayar ke Indonesia tahun 1936 dan kemudian melayani di daerah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada tahun 1938, Gladys Orr yaitu pacarnya, berlayar ke Indonesia. Mereka kemudian menikah di Surabaya pada bulan Oktober 1938. Setelah menikah, mereka kembali ke pedalaman Kalimantan. Kemudian yang kedua, keluarga Ralph M. Devin. Ralph M. Devin adalah seorang pengusaha furniture di kota Seattle. Setelah bertobat dan mengalami pengalaman Pentakosta, ia memutuskan untuk menjadi utusan Injil di Indonesia. Mula-mula ia melamar menjadi utusan Injil di CNMA, tetapi ditolak dengan alasan terlalu tua. Dia dan keluarganya akhirnya berangkat ke Indonesia sebagai misionaris Swakarsa dan Swadana pada tahun 1938. Setelah beberapa hari menginap di Makassar, keluarga Devin segera melayar ke Maluku. Di Ambon mereka menetap dan melakukan pelayanan mula-mula. Kemudian yang ketiga, keluarga Raymond E. Busby.
Raymond E. Busby adalah seorang karyawan kantor pos di kota Seattle. Ia dan istrinya, Beryl, sudah sejak lama merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi utusan Injil ke Indonesia. Namun karena terlalu sayang kepada anaknya, mereka menundanya. Mereka tidak tega melihat anak mereka nantinya menderita penyakit daerah tropis ketika dibawa ke Indonesia. Pada usia 9 tahun, tiba-tiba Buddy Ray meninggal dunia. Anaknya, pengalaman pahit inilah yang akhirnya membawa keluarga Busby kepada panggilan Allah untuk ke Indonesia. Pada tahun 1939, Busby dan Beryl tiba di kota Medan. Cikal bakal organisasi Bethel Indies Mission. Ralph Levin tampaknya lebih giat dalam hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Pada bulan September 1938, Ralph mendirikan Bethel Indies Mission. Pada tanggal 24 April 1940, organisasi ini menerima pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Kantor pusat dari organisasi ini terletak di Kampung Mardika, Ambon. Ketika Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua pecah, keluarga Sir Devin Busby terpaksa meninggalkan Indonesia. Selama masa perang tersebut, mereka menggabungkan diri menjadi pelayan Injil Assemblies of God. Setelah Perang Pasifik usai, ketiga orang utusan Injil ini kembali ke Indonesia. Kali ini status mereka resmi sebagai utusan Injil yang diutus Assemblies of God Amerika Serikat. Namun demikian, nama Bethel Indies Mission masih terus dipakai hingga bulan Januari 1951, barulah berubah nama menjadi Assemblies of God of Indonesia, atau yang saat ini dikenal sebagai Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, inilah 4 jalur masuknya gerakan Pentakosta di Indonesia. Merupakan bagian terakhir dari kisah sejarah gerakan Pentakosta dunia ini. Analisa perkembangan. Selama beberapa tahun, orang-orang Pentakosta banyak dikenal dengan berbagai sebutan, seperti Holiness, kemudian berkembang seperti Full Gospel, Pentakosta, Lutheran. Beberapa menyebutkan mereka sebagai Holy Rollers. Selama beberapa dekade setelah pemunculannya, gerakan ini selain ditolak oleh gereja-gereja utama, mainland church seperti Protestan juga ditolak oleh lembaga-lembaga keagamaan. Barat menyebutkan tidak ada penganiayaan dalam lingkup organisasi kegerakan di awal abad 20, selain yang terjadi dalam kegerakan Pentakosta ini. Meskipun dengan dilatar belakangi dengan kemiskinan ekonomi, mereka telah mampu mengirimkan penginjil-penginjil Pentakosta ke seluruh dunia. Perkembangan gerakan ini tercepat di wilayah dunia ketiga, Afrika dan Asia, dibanding dengan Eropa dan Latin Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Pentakosta mulai dikenal di kalangan kelas menengah dan mulai masuk ke gereja-gereja utama. Banyak dari misionaris-misionaris tersebut mulai pelayanannya dengan minimnya biaya dan kecukupan pendidikan, karena seperti diketahui, mereka kebanyakan telah ditolak dari gereja-gereja utama mereka, mainland church, dan Pentakosta saat itu merupakan kegerakan yang baru bertumbuh, namun semangat dan api Roh Kudus dalam mereka tidak dapat menahan mereka untuk pergi memberitakan berita Pentakosta ke seluruh dunia. Ini merupakan sumber dari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sejarah gerakan Pentakosta di seluruh dunia sampai ke seluruh Indonesia. Kiranya api Pentakosta itu tidak padam, tetapi setiap kita sebagai penerus gerakan Pentakosta dapat terus membawa api Pentakosta, api kebangunan rohani pada masa sekarang. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, inilah sejarah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.